Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifatnya Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalem akhirat mulus. Kala ngendika sapa Muhammadun Kiai Muhammad. Huwa utawi Kiai Muhammad iku Ibnu Maliki, putra jalere Kiai Malik. Beliau mengatakan Ahmadu ngalem sopo ingsun, Rabbiya ing pangeran ingsun, Allah rupane Gusti Allah, khaira malikin kang luwih bagus-baguse kang ratoni. Imam Muhammad bin Malik berarti Ibnu Malik. Beliau mengatakan, aku memuji Tuhanku Allah sebaik-baiknya sang pemilik kerajaan. Itu ya. Musallian hale nyuwunaken rahmat ta'lim ala nabi ing atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al Mustafa kang den pilih. Mustafa itu asalnya Mustafa ya. Jadi kalau mujarodnya itu kalau mujarodnya itu sofiyun, artinya adalah bersih, terpilih juga. Kemudian ikut wazan ifta'ala. Jadi gimana? Istafaya. Lalu taknya diganti dengan to. Jadi istofa yastofi istifaan wa mustafan bahwa mustafin. Al-Mustafa kang den pilih. Wa alihi lan kaula wargane Kanjeng Nabi. Al-Mustakmilina kang amrih nyempurnaake. Kang amrih podo nyempurnaake. Asyarafa ing kemuliaan. Sembari atau sambil. Memohonkan rahmat ta'lim atau meminta sholawat. Menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih ya, dan keluarga, dan sholawat tersebut kepada keluarganya ya, yang berusaha untuk menyempurnakan kemuliaan. Wa asta'inu lan nyuwun pitulung sapa ingsun. Ini binanya bina ajwaf, ikut wazan istaf'ala, ista'wana. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Gitu ya. Sesungguhnya Allah berada dalam pertolongan seorang hamba selama hamba itu berada dalam pertolongan orang lain.
Man a'ana, kalau ikut wazan af'ala, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang membantu atau menolong ala maksiatin terhadap kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, meskipun dengan satu kata patah, karena maka dia syarikan, bersekutu, fiha, dalam kemaksiatan tersebut. Itu kalau ikut wazan af'ala. Jadi aunun itu pertolongan. Ikut wazan tafa'ala, ya ta'awana ya ta'awanu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan, dan jangan saling, intinya menolong, membantu itu aunun. Nah, kalau meminta pertolongan berarti istaf'ala ikut wazannya. Ista'wana. Nah, cuma ista'wana nanti kena kaidah jadi ista'ana. Ista'ana yasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asta'inu. Jadi nunnya itu bukan nun af'al khamsah ya, tapi emang nun balungan kalimat aunun. Jadi ista'ana yasta'inu tuh bukan karena ya berdekatan dengan nun kemudian kita anggap itu adalah af'al khamsah, bukan af'al khamsah. Makanya nunnya juga dibaca apa? Rofa. Dibaca ya rofa. Raf'ul mudhari'in ladzi tajarrada, ya raf'ul mudhari, ya raf'ul mudhari itu dibaca rafa. Wa asta'inu, lan nyuwun pitulung sapa ingsun Allah Gusti Allah fi alfiyatin, ing dalem nyusun kitab alfiyah. Alfiyah itu berasal daripada kata alfun. Alfun itu artinya 1000. Alfiyah yang bersifat 1000. Ya. Dahriyah yang bersifat tahunan. Kalau dijawakan Kang Bongso, maksudnya yang bersifat kegiatan yaumiyah, berarti kegiatan yang sifatnya itu harian. Nah, yaknya itu namanya yak nisbat. Yaknya itu namanya yak nisbat yang nanti punya arti bongso tadi. Rukun itu ada rukun kauliyah atau rukun kauli, rukun yang bersifat ucapan. Ada rukun fi'li, rukun yang bersifat gitu loh. Indonesia yang berbangsa Indonesia. Asyirboni yang berbangsa Cirebon. Nah, kemudian dimuannaskan, akhirnya asyirboniyah. Alfiyah. Ad-dahriyi jadi dahriyah. Maqasidun nahwi utawi piro-piro tujuane ilmu nahwu. Biha kelawan alfiyah. Maqasid itu berarti tempat. Ya, tempat atau waktu. Namanya isim zaman, isim makan. Maksodun, miksodu, kosoda, yaksudu. Kosoda itu artinya apa? Niat, tujuan, menuju atau niat. Sejak. Qasidun wadaka maksudun. Iksid la taksid, maksidun, miksodun. Kemudian dijamakkan. Dia nggak tahu ya itu kosoda yaksudu dah, kosoda yaksidu atau kosoda yaksudu. Bab keberapa itu? Bu uksud, bu iksid. Tapi yang jelas nanti jamaknya itu makosid. Makosid itu jamak. Beberapa tujuan-tujuan nahwu biha dengan alfiyah iku mahwiyatun. Den cakupake, den kumpulake. Hawa. Abi mau bikin pesantren namanya Al-Hawi. Mau bikin pesantren namanya Al-Hawi. Ya belum ada tempatnya. Tapi pesantren untuk orang-orang dewasa yang lagi pusing mikirin rumah tangga itu. Pesantren namanya Al-Hawi. Ya tulisannya Al-Hawi. Kalau pakai H, Al-Hawi aja jadi turun.
Apalagi nama pesantren Al-Hawiyah yang neraka itu. Wama ya kan neraka. Al-Hawi, tapi tulisannya Al-Hawi, tapi tulisan Indonesia Al-Hawi. Masjid Al-Hawi bagus. Yang ngumpulin, yang mencakup Al-Hawi. Jadi Hawa Yahwi. Hiwayatan apa gimana? Wa mahwan fahuwa hawin wa dzaka mahwiyun. Nanti diwanaskan jadi mahwiyatun. Mahwiyatun iku den kumpulake. Wa asta'inullah fi alfiyah. Saya meminta pertolongan kepada Allah dalam menyusun. Nanti bahasanya kita rubah bareng-bareng ya. Karena kami pun kadang masih latah ngomong ngarang kitab, nyusun kitab. Ngarang kitab tuh kayak nggak pantas kok ngarang, kiai aja ngarang gitu. Gua tahu kiai ngarang kan? Ngarang itu mengada-ngada namanya. Kalau bahasa Cirebon tuh. Alfiyah Ibnu Malik dikarang, ngarang jadi ternyata kiai-kiai ulama pada suka ngarangnya, suka bohong. Kalau bahasa Cirebon, tapi ngarang di daerah lain nggak tahu. Tapi kalau bahasa Cirebon, kamu mengarang gitu. Iya kan, ngarang itu mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Dusta lah kalau ngarang tuh, bohong, dusta. Itu sama dengan ngarang. Jadi saya sudah mengarang, mas saya Asy-Syaikh Zarnuji mengarang kitab Ta'limul Muta'alim. Oh ternyata itu karangan, berarti halusinasi ya berarti ya. Nah, berarti sekarang diubah bahasanya, adab, nyusun, jangan ngarang. Ngarang mah, Teja juga bisa ngarang, ngarang konten. Itu ngarang tuh kaitannya dengan kebohongan. Wa asta'inullah fi alfiyah. Saya memohon pertolongan kepada Allah dalam menyusun alfiyah ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyatun. Semua tujuan nahwu, kata Syekh Muhammad bin Ibnu Malik ya. Semua tujuan nahwu di dalam alfiyah itu terkumpulkan sudah. Gitu ya. Pusatnya lah. Kalau sudah belajar alfiyah, paham dan hatam, itu bukan hanya baca kitab kuning, tapi sampai bisa ngarang gitu lah. Bisa ngarang kitab kuning. bisa nyusun kitab kuning. Padahal Imam Ibnu Malik itu bukan gini nih. Imam Ibnu Malik itu ahli qiraat. Bukan ahli nahwu, ahli qiraat. Tapi luar biasa. Nahwunya, apalagi qiraatnya yang ahli gitu pikirannya itu. Ahli qiraat dia oleh bacaan Quran gitu. Apalagi qiraatnya. Wong yang bukan yang dianggapnya bukan ahlinya nahwunya aja sepinter ini. Apalagi qiraatnya bagaimana pinternya beliau. Tuqarribu kang markake opo alfiyah al-aqsa ing perkara kang angel. Bilaflin kelawan lafad mujazin kang den ringkes. Aqsa itu artinya ujung. Ingin menempuh jarak yang paling ujung itu kan susah. Ya, masjid ujung ya, Masjidil Aqsa. Aqsal Madinah, ujungnya Madinah. Watabsutu lan beber opo alfiyah al-badza ing peparing. Badlul mali, menghamburkan harta atau memberikan harta, namanya badlul. Badzalah. Biwa'din kelawan janji munjazin kang den lestariake ya. Mujazin itu isim fa'il ya. Fahuwa mujizun wa dzaka mujazun. Munjazin juga sama. Fahuwa munjizun wa dzaka munjazun. Injaza artinya lestari, abadi. Nah, tuqarribul aqsa bilafdin mujazin. Kitab alfiyah itu mendekatkan sesuatu yang dirasa susah dengan lafad-lafad yang ringkas.
dengan lafaz-lafaz yang dianggap simpel, ringkas. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi, dan kitab Alfiyah itu bisa membentangkan anugerah pemberian Allah Azza wa Jalla biwa'din munjazi, dengan janji yang abadi, dengan janji yang lestari. Watak tadi lanyupri opo Alfiyah ridon ing ridon bi ghairi syuhtin, kelawan tanpa bendu. Fa ikotan hale ngungkuli, faqo fil madnya ya. Zaid melebihi Bakar, Zaidun yafuku Bakran. Bahasa Arabnya melebihi itu faqo, yafuku, nanti isim fa'ilnya fa'ikun, dimuannaskan jadi fa'iqotun. Fa'iqotan hale ngungkuli. Ya opo Alfiyah? Alfiyah tabni Mu'ti, ing Alfiyah Imam Ibnu Mu'ti. Wahwa utawi Ibnu Mu'ti. Jadi Alfiyah ini watak tadi ridon bi ghairi syuhti. Ya, Alfiyah ini tujuannya untuk mencari dan meraih keridhaan bi ghairi syuhtin, tanpa ada kemurkaan dari Allah pastinya. Dan kitab Alfiyah ini fa'iqatan Alfiyah tabni Mu'ti itu lebih unggul daripada Alfiyahnya Imam Ibnu Mu'ti. Nggak tahu ada nggak di Atamimi di toko-toko Alfiyah Ibnu Mu'ti itu. Kita nggak pernah ngaji. Ya Alfiyahnya ya 1000 bait juga sama. Tapi katanya itu kaitannya dengan fikih, bukan. Ya barangkali nahwu lagi nggak tahu. Wa utawi Imam Ibnu Mu'ti bisabkin, sebab dingin iku haizun merkoleh haza, merkoleh tafdilan ing keutamaan, mustaujibun tur ngahaki sana iya ing piro-piro pengalem, sana i ing piro-piro pengaleme ingsun, sifate sana i al jamila kang bagus. Wahwa tetapi beliau, kata Imam Ibnu Malik, beliau Imam Ibnu Mu'ti bisabkin, sebab beliau lebih dulu, maka haizun tafdila, lebih layak untuk mendapatkan keutamaan dari saya. Mustaujibun sana'iyal jamilah, yang mana beliau itu lebih berhak untuk mendapatkan pujian-pujian yang indah. Wallahu utawi Gusti Allah iku yaqdi, mugi-mugi ngukumi sapa Allah bihibatin kelawan piro-piro peparing, hibatun ya, wahaba yahibu hibatan. Wahaba itu artinya memberi. Wafirotun kang sempurna, wafirotin kang sempurna, li hale kadue ingsun, walahu lan hale kadue Imam Ibnu Mu'ti, fi darajatil akhirati ing dalam piro-piro derajate akhirat. Wallahu Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan yaqdi bihibatin wafirah, menakdirkan atau memutuskan atau memberikanlah bihibatin wafirah, anugerah yang sempurna, li untukku, walahu dan untuk Imam Ibnu Mu'ti, fi darajatil akhirati ing dalam piro-piro derajate akhirah. Al kalamu wa ma yata'allafu minhu wallahu a'lam. Mbak Omah ini ikutan ngaji Alfiyah di awal, bagus. Nanti anak-anak tuh nanti dideres ya Alfiyahnya ya, dideres, dibaca, jangan sampai nggak lancar kayak takrib aja kalau sore tuh gitu. Sekarang sih santri matolib tuh jangan ngandelin nahwu, tapi sorogannya juga pintar, sehingga dari sorogan itu mendapatkan banyak sekali makna. Terus kalau ilmu nahwunya suatu ketika lupa, kita masih ingat takrib untuk bisa diajarkan ke orang lain.
Disitulah kita akan belajar fikih di takrib tuh. Jadi kenapa bolak-balik takrib? Kalau bagi kami mah emang takrib tuh kita penting ya untuk mengetahui dasar-dasar hukum. Dimaknani belum juga paham misalnya. Suruh sorogan sekarang, dijelaskan kadang-kadang lupa. Harus diulang. Sudah cukup dengan takrib, nanti kita kelak nanti akan bisa ngaji Fathul Mu'in, Fathul Wahab, mengembang dengan sendirinya. Makanya Fathul Mu'in harus dibolak-balik. Yang penting nih kewajiban kita itu memahami hukum-hukum Islam dasar. Antolabul ilmi faridohnya tuh di situ. Muamalah, tentang pernikahan, minimal udah ngerti semua. Jadi fasenya kita itu bukan hanya fase dimuter-muter sama nahwu, tapi fasenya kita fase di mana kita harus memahami betul-betul syariat Islam. Jadi ketika kita kelak ditanya oleh seseorang, kita bisa menjawab. Ya nggak usah ditanya lah, maksudnya emang kita tahu hukumnya. Nguburin mayit tuh gimana, yang rukun-rukun apa saja, gitu. Pernikahan tuh yang rukun apa saja, yang bukan rukun apa saja, yang berlebihan apa saja, itu kita udah paham dari dasar. Sehingga kita tidak lagi menjadi muqallid. Apa tuh muqallid? Orang yang selalu ikutan. Kata kiainya A, kata kiainya B, kata kiai C. Kalau suatu ketika kita menjadi muqallid terus dan ketemu dengan kiai yang salah, kiai yang tidak mengerti syariat Islam, ya kita cuma akan nurut, kejeblos juga nanti. Minimal dengan ngaji takrib ini, ya minimal dengan mengerti kita syariat Islam, kita bisa mendeteksi. Ini kiainya ngerti agama, bagus nih agamanya. Ini jahil nih, kelihatannya apa nih? Ceger ngomong sih. Hebat ngomong sih. Kan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayati zamanun kathirun khutoba'uhu wa qalilun fuqaha'uhu. Akan datang suatu masa, suatu zaman, banyak ahli ceramahnya, tapi sedikit ahli fikihnya. Nah, dulu ini salah satu kisah menarik. Dulu Imam Abu Hanifah itu faqihul Kufah. Orang yang ahli fikihnya di Kufah. Cuman ibunya itu nggak suka kalau dikasih fatwa sama anaknya Imam Abu Hanifah. Sudah jadi ulama, masih punya ibu, alhamdulillah. Imam Abu Hanifah umurnya panjang. Nanya tentang beberapa persoalan. Salah satunya adalah nenek-nenek yang membuka kerudung kelihatan sama orang. Karena nenek sudah tidak menarik lagi gitu. Ya banyak pertanyaan. Terus dikasih tahu sama anaknya alim pinter. Tapi tuh yang nggak percaya, coba ya. Sama anaknya tuh nggak percaya. Udahlah tanya aja sama Imam Zur'atul Qas, namanya Imam Zur'atul Qas. Jadi Imam Zur'atul Qas itu nggak sealim Imam Hanafi. Cuman pinter ceramahnya. Pinter ceramahnya bisa menarik perhatian masyarakat. Bahkan masyarakat itu lebih cenderung kepada Zur'atul Qas ketimbang kepada Imam Hanafi. Tapi kalau persoalan alim, ya alim Imam Hanafi. Tapi persoalan pengaruh gitu loh. Yang punya pengaruh adalah siapa? Imam Zur'atul Qas. Pinter ceramah, pinter retorika. Makanya kamu kalau pengen punya pengaruh, harus pinter retorika juga. Diantar ke rumahnya Zur'atul Qas sama Imam Hanafi. Nah, ketakutan kan? Faqihul Kufah ada di sini sama ibunya. Kiai, ini ibu saya, kata Imam Abu Hanifah. Mau bertanya sesuatu kepada jenengan. Aduh, bertanya apa sih ini? Ya. Oh, ibunya orang alim bertanya tinggal. Enggak, jawab. Jadi Kiai, ini bertanya tentang hukum ini itu gimana jawabannya Kiai? Nah, adabnya lagi Imam Zur'atul Qas itu, Bu, nanti saya tanya dulu sama siapa? Sama Imam Hanafi. Karena beliau faqihul ummah, faqihul Kufah. Orang ahli fikihnya Kufah. Bagaimana Wahai Imam? Jawab saya Imam Hanafi, begini jawaban saya sudah sampaikan ke ibu, jawabannya begini. Bu, apa yang menjadi jawaban beliau, itu pun jawaban saya. Betul. Ulama sama ulama begitu tuh.
Imam Hanafi pun nggak sombong, nggak aliman saya, nggak begitu. Kan beda dengan hatinya kita kan. Kalau misalnya keluarga kita misalnya lebih percaya sama Naura, aduh bu, Naura tak ajari yang isen. Waktu lagi mimisen masih ingusen tuh saya yang ngajarin. Kok ibu kok nggak percaya sama? Nggak begitu Imam Hanafi. Ya kalau nggak percaya sama saya nggak apa-apa. Dan ini pun hikmah, biasanya emang orang-orang terdekat kita itu nggak percaya sama kita. Harus jadi orang yang tawadhu, harus jadi orang yang ngerti. Kita harus menjadi faqih dulu, baru khotib, silahkan. Makanya takribnya itu diasah terus. Yang belum paham tuh, jangan sampai kamu lewatkan. Pulang dari pondok boyong belum paham takrib tuh, rasa-rasanya rugi. Kamu ada kesempatan untuk mempelajari takrib lebih dalam di pesantren, hukum-hukumnya bagaimana, tapi kamu tidak mempelajarinya sampai kamu pulang nanti. Ketika ditanya suruh ngajar gelagapan. Padahal sudah ngaji gelagapan. Kita tidak akan pernah tahu takdir kita nanti dipanggil atau enggak. Tapi kali aja disuruh ngaji gitu loh, ngajar. Aduh, kelalaian kabeh. Ya gara-gara nggak pernah belajar. Sekarang persiapan aja kita jadi orang alim, belajar, maksimalkan waktu. Persiapin aja. Urusan kelak nanti pulang kampung kepake atau tidak, yang penting minimalnya kepake sama kita. Kalau ada yang ngundang dari musola, kita ikut ngaji, bisa sudah takrib, ngerti hukum-hukumnya. Ditanya jawab. Ustaz, talak itu kok kinayah itu apa? Kita bisa jawab. Talak apa Ustaz? Kalau talak mualak itu apa? Kita bisa jawab. Aja sampai nih mondok 3 tahun lebih, 4 tahun. Yang mana masyarakat kita itu tahu kita pernah hataman, pernah masuk YouTube cuman nggak kosah. Pulang-pulang sarungan terus di musola, ngerti agama, ditakoni dia ngerti apa-apa. Kan memalukan itu tuh. Itu namanya memalukan. Setidaknya kita udah ngerti gitu loh, makanya dimaksimalkan. Ngaji Fathul Qoribnya, ngaji Fathul Mu'innya dikaji dari awal. Oh begini hukum. Karena yang penting itu adalah hukum syariatnya. Untuk nahwu dan sorob jarang, sedikit yang nanya. Masyarakat dan ibu-ibu tuh nggak akan. Ustadz mau tanya, kalau isim ghairul munsharif itu ilatnya berapa? Nggak ada tuh ibu-ibu nanya begitu. Nggak berani adu-aduan. Ibu-ibu pengajian tuh, ya nenek-nenek apalagi yang jiping, itu nggak akan mungkin yang tanya, Ustaz, tanazuk itu apa sih Ustaz? Wah ya nggak mungkin. Mustahil jiddan ada pertanyaan begitu. Paling wiridannya apa tesan subuh, gitu kan? Segampang itu. Tapi kalau kita pesangonnya sudah 100, ditanya 1 bisa. Mau kalau pesangonnya kita 10, pertanyaannya 30, berapa? Wallahu a'lam.